Selamat malam. Presiden Joko Widodo menegaskan Menpora Zainuddin Amali sudah menyatakan mundur secara informal. Pernyataan tersebut menjawab teka-teki posisi Menpora yang terpilih sebagai wakil Ketua Umum PSSI. Sementara Golkar mengatakan menunggu arahan Presiden Jokowi soal pengganti Zainuddin Amali. Selain soal mundurnya Menpora, Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas partai politik. Di antara parpol non-parlemen yang ada, Partai Perindo tercatat menembus ambang batas Senayan dengan raihan 4,1%. Saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan MNC News Prime. Kita ke informasi yang pertama. Setelah terjebak di dalam hutan lebih dari 48 jam, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan rombongan berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Suasana di Stadion Bumi Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi mendadak riuh saat melihat layar pemantau udara. Evakuasi tahap pertama membawa 2 dari 8 rombongan Irjen Rusdi Hartono, korban kecelakaan helikopter yang mendarat darurat di hutan perbukitan Kerinci. Proses evakuasi yang dipimpin Wakapolda Jambi, Brigjen Yudawan Roswinarso, menggunakan 6 helikopter yang dioperasikan berasal dari Baharkam Polri, Basarnas, TNI AU, Polda Sumsel, dan helikopter milik perusahaan swasta di Jambi. Dan untuk mempercepat penanganan korban kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin menyiapkan instalasi gawat darurat sementara di Stadion Bumi Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi. Sebelumnya, korban kecelakaan rombongan Kapolda Jambi sudah mendapatkan perawatan oleh tim evakuasi darat. Dalam membantu penanganan medis terhadap rombongan Kapolda Jambi yang alami kecelakaan helikopter, tim medis Kabupaten Merangin Provinsi Jambi menyiapkan ruangan instalasi gawat darurat sementara di Stadion Bumi Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi. 2 ruangan disiapkan dengan 5 orang dokter umum dan dokter spesialis siap menangani kesehatan Kapolda Jambi beserta rombongannya. Dengan tim kesehatan dari Polda Jambi untuk menyiapkan sebuah ruangan kegawatan darurat. Kita lihat hasil besok gitu, karena ada 5 dokter spesialis, 2 dari Polda, 3 dari Rumah Sakit Kolonel Abunjani. Biar hasil pemeriksaan besok yang menentukan tindak lanjut apa yang mesti kita berikan penanganan terhadap pasien-pasien yang bakal kita terima besok. Wakapolda Jambi Brigjen Polisi Yudawan Roswinarso mengatakan bahwa evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan akan dilakukan pada pukul 7 pagi dengan menggunakan 5 helikopter. Setiap helikopternya membawa 1 korban dan langsung dilakukan observasi di IGD darurat yang telah disiapkan. Besok itu ada 4 helikopter yang akan dipakai untuk melaksanakan evakuasi di lokasi. Sedangkan lokasi itu akan dipusatkan helikopter di PLTA. Nanti dari sana dia akan mengevakuasi bergantian dan akan korbannya atau yang sakit akan dibawa ke lapangan di Bangku. Jadi nanti akan dirawat di Bangku, di Gor Bangku. Selanjutnya setelah dirawat akan diterbangkan ke Jambi. Kapolda Jambi dan rombongan telah dilakukan penanganan medis sementara di lokasi kejadian, sedangkan tim evakuasi darat telah sampai di lokasi setelah berjalan selama 24 jam menyisir bukit dan hutan-hutan. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Ayu Pratiwi di Mabes Polri Jakarta. Ayu, selamat malam. Apa informasi terbaru dari Mabes Polri terkait dengan penyelamatan Kapolda Jambi yang sudah berhasil dilakukan?
Iya, baik, selamat malam Reinhard dan juga pemirsa. Saat ini kami tadi baru saja mendapatkan informasi update terkait dengan proses evakuasi helikopter jatuh di kawasan Jambi, dan hingga saat ini sudah 8 korban sudah berhasil dievakuasi dan 4 diantaranya tadi sempat dibawa ke pos Meringin, dan untuk Kapolda serta Kopilot langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan pemeriksaan dan juga perawatan yang lebih serius, karena diketahui tadi kami mendapatkan informasi bahwa Kapolda mengalami patah tangan di bagian tangan kanannya. Sementara itu proses evakuasi berjalan sejak dari tadi pagi, di mana dari Polri mengirimkan 4 helikopter tambahan, dan 4 helikopter tambahan ini merupakan gabungan dari helikopter milik TNI AU dan juga Basarnas. Keempat helikopter ini mulai mengevakuasi sejak pukul 7 pagi, meskipun sempat terkendala oleh adanya cuaca yaitu mendung dan juga berkabut. Namun pada pukul 9 pagi, keempat helikopter ini kembali menyisir lokasi, dan pada pukul 14:27 ditemukan 2 orang, yaitu di antaranya ada Kopilot dan juga ADC dari Kapolda Jambi, dan dilanjutkan pada pukul 15, tepatnya pukul 3 sore, dan berhasil mengevakuasi 2 orang lainnya yang merupakan anggota jajaran dari Kapolda Jambi. Sementara untuk Kapolda Jambi baru bisa dievakuasi pada pukul 16:30. Dan hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, ke-8-nya akan segera dibawa ataupun dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, dan nantinya apabila Rumah Sakit Bayangkara Jambi tidak bisa melakukan upaya dengan maksimal, ada kemungkinan 8 korban ini akan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Jakarta. Reinhard. Ayu, bagaimana kondisi dari semua rombongan Kapolda Jambi dari informasi yang didapat di Mabes Polri, dan seperti apa rencana kalau memang nantinya Kapolda Jambi dan rombongan ini ada kemungkinan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jakarta? Iya, baik. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, keadaan dari 8 korban ini terlihat sehat, namun balik lagi tadi dilakukan pemeriksaan di pos Meringin, di mana kita ketahui bersama ke-8 korban ini bertahan selama 3 malam 2 hari di hutan dengan pasokan minum dan juga makanan yang kurang. Maka tadi terlihat memang sedikit ada keletihan dan kelelahan, dan kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa kondisi dari Kapolda sendiri karena mengalami patah lengan di bagian kanan, dan tadi Kapolda terkapar, sementara yang lainnya juga tadi ada salah satu anggota jajarannya yang mengalami luka di bagian pelipis, namun perdarahan sudah dapat dihentikan, dan nantinya rencananya apabila memang memerlukan perawatan yang lebih intensif dan harus dilarikan ke Jakarta, dari Polri sendiri sudah menyiapkan helikopter ataupun pesawat yang nantinya akan mengangkut ke-8 korban ini untuk menuju ke Jakarta. Reinhard. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi untuk informasi Anda langsung dari Mabes Polri Jakarta. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan tim evakuasi gabungan udara melakukan modifikasi cuaca untuk memudahkan proses evakuasi. Hingga hari ketiga evakuasi sempat terkendala karena cuaca, tim evakuasi juga melakukan penambahan jalur darat guna mengantisipasi kemungkinan melakukan evakuasi sesegera mungkin tanpa jalur udara. Menurut Kapolri, kondisi para korban sempat membutuhkan pertolongan cepat karena luka yang diderita, sehingga harus diupayakan untuk melakukan pemetaan untuk melihat rute terdekat dan rute yang aman bagi korban yang terluka. Sementara anak Kapolda Jambi dan istri salah satu korban kecelakaan helikopter yang jatuh di Bukit Tamiai, Kerinci, Jambi mendatangi posko krisis center Polda Jambi. Anak Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, mendatangi posko krisis center Polda Jambi di Bandara Sultan Taha, Kota Jambi. Selain kedatangan anak Kapolda, istri Direktur Polairut Polda Jambi, Kombes Pol Syal Bumbunan, juga mendatangi posko penyelamatan didampingi sejumlah kerabat. Setelah mendatangi posko krisis center, mereka langsung meninggalkan posko dengan didampingi oleh tim psikolog Polda Jambi. Kita ke informasi lainnya, 10 orang pekerja puskesmas dan 8 warga dievakuasi tim gabungan TNI Polri di Kampung Alama, Timika, Papua. Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik TNI.
18 orang terdiri dari 10 pekerja pusat kesehatan masyarakat dan 8 orang warga oleh tim gabungan TNI Polri dievakuasi menggunakan helikopter di Kampung Alama, Timika, Papua. Evakuasi dilakukan setelah adanya permintaan bantuan karena adanya ancaman kepada tenaga puskesmas. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengaku warga dan pekerja ini menjadi target oleh kelompok kriminal bersenjata. Paro, kemudian mereka menyelamatkan diri karena ada indikasi informasi yang mereka terima, ya. Nanti silakan tanya kepada Pak Jage sendiri bahwa akan ada ikut juga menjadi target di sana, sehingga mereka melarikan diri ke kampung. Para pekerja ini sebelumnya membangun puskesmas di distrik Yenggelo, Kabupaten Duga, Papua. Peristiwa yang terjadi di Paro membuat pekerja dan warga ini menyelamatkan diri hingga meminta bantuan TNI Polri untuk dievakuasi. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Sementara pihak TNI Polri meminta kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya diimbau untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak, aparat gabungan TNI Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum. Aparat gabungan TNI Polri telah mendeteksi lokasi keberadaan pihak KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandra pilot pesawat Susi Air. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa meminta agar kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya segera menyerahkan diri. Jika tidak, maka aparat TNI Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum. Menurut Pangdam, saat ini kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya sudah terpecah belah dalam beberapa kelompok setelah adanya operasi penyelamatan. Upaya dan langkah-langkah yang diambil sudah diperhitungkan untuk menyelamatkan pilot pesawat Susi Air. Prioritas utama dalam operasi ini tetap adalah keselamatan pilot. Setelah ada operasi ini, mereka terpecah dalam beberapa kelompok-kelompok. Dan ini sudah kita deteksi juga. Jadi semuanya sudah kita deteksi keberadaannya. Oleh karena itu saya menghimbau khususnya kepada kelompok-kelompok Egyanus Kogoya agar menyerahkan diri itu lebih baik. Ya, kita berdialog menyerahkan diri itu lebih baik daripada nanti akan ada tindakan-tindakan menegakkan hukum yang akan diambil oleh TNI Polri. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Duga juga sudah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berkomunikasi dengan pihak KKB agar melepaskan sang pilot. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Setelah buron selama 7 bulan, tersangka korupsi Bupati Nonaktif Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Hampagawak ditangkap KPK. Penangkapan dilakukan di persembunyiannya di Jayapura, Papua. Bupati nonaktif Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Hampagawak, ditangkap KPK setelah buron selama 7 bulan. Penangkapan dilakukan Minggu sore di lokasi persembunyiannya di Abepura, Jayapura, Papua. Usai ditangkap, Ricky Hampagawak diamankan ke Makobrimob Polda Papua untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Setibanya di gedung KPK Jakarta pada Senin siang, Ricky menjalani pemeriksaan penyidik yang berlangsung sekitar 6 jam. RHP juga diduga menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari beberapa pihak yang kemudian diduga juga dilakukan tindak pidana pencucian uang berupa membelanjakan, menyembunyikan, maupun menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sejauh ini terkait dengan dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmati tersangka RHP sejumlah sekitar 200 miliar. Dan hal ini terus dilakukan pendalaman serta dikembangkan oleh penyidik KPK. Ricky Hampagawak sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK pada 14 Juli 2022 tahun lalu dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Pemkab Mamberamo Tengah.
Kita kembali ke informasi evakuasi Kapolda Jambi. Setelah terjebak di dalam hutan lebih dari 48 jam, akhirnya Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan rombongan berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Berikut keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan baik melalui SAR udara dan SAR darat. Kami mohon maaf karena terjadi kesalahan informasi. Kita akan kembali usai jeda berikut dengan informasi rilis Litbang Kompas. Partai Perindo tercatat menembus ambang batas Senayan dengan raihan 4,1%. Apa saja temuan dari survei Litbang Kompas? Tetap bersama kami di MNC News Prime.